5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan saksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah, melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat. Ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Apakah yang dimaksud reklame adik-adik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, amati reklame berikut ini. Biasanya kalau kalian di jalan raya adik-adik, kalian akan menemukan reklame seperti ini ya. Banyak dipasang di pinggir-pinggir jalan raya. Nah, di sini ada reklame marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Adik-adik, apa bunyi tulisan pada reklame tadi adik-adik ya? Di sini sudah Kak Citra tunjukkan reklamenya supaya kalian lebih tahu apa toh isi reklame ini. Nah, isinya adalah tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak saja. Di sini ya, ada ajakan untuk memiliki 2 anak saja. Lalu, gambar apa yang terdapat pada papan reklame ini adik-adik? Nah, di sini ada gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut adik-adik? Nah, tujuan dari reklame tersebut untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program keluarga berencana di tengah masyarakat. Lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Adik-adik, biasanya pada reklame itu ada keterangan pemasangnya siapa. Lah, contohnya di sini adalah ini adik-adik. BKKBN ini adalah lembaga yang memasang reklame tersebut. Apa itu BKKBN? BKKBN itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adik-adik, kita akan belajar tentang macam-macam reklame. Reklame itu adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk ya, bisa berupa barang atau jasa kepada konsumen. Nah, reklame itu dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan adik-adik. Ada bermacam-macam reklame adik-adik. Ditinjau dari tujuannya, tujuan terdirinya dari reklame ini ada yang bertujuan komersil, ada juga yang bertujuan non komersil. Sedangkan ditinjau dari sifatnya terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis medianya itu terdiri dari reklame audio,
reklame visual dan reklame audio visual. Jadi kalau ditinjau tujuannya ada komersil dan non komersil. Kalau dilihat dari sifatnya ada yang peringatan, ada yang permintaan atau ajakan, dan ada yang penerangan. Sedangkan kalau ditinjau dari jenis medianya itu terdiri dari audio, visual, dan audio visual. Nah, adik-adik, reklame media visual itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang, ya, di luar ruangan. Nah, reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Sedangkan reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Nah, unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu ini adik-adik, baliho, billboard, lalu spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, ini adalah contoh-contoh reklame media visual. Teks di atas adik-adik merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, setiap paragraf pada bacaan tersebut pasti memiliki gagasan utama atau gagasan pokoknya. Nah, ini adalah gagasan utama dari masing-masing paragraf. Paragraf 1 tadi menyebutkan tentang pengertian reklame. Lalu paragraf kedua itu menyebutkan tentang macam-macam reklame berdasarkan tujuannya, berdasarkan medianya, ya. Tadi dijelaskan di paragraf kedua. Dan di paragraf ketiga itu tentang pembagian reklame media visual berdasarkan pemasangannya. Ada yang dipasang di luar, ada yang dipasang di dalam. Itu tadi gagasan utama dari masing-masing paragraf adik-adik. Lalu di sini amati reklame media visual berikut. Di sini ada reklame yang berjudul Seminar Remaja. Remaja zaman now positif saat memasuki pubertas, ya adik-adik ya. Nah, di sini poster ini atau reklame ini tujuannya itu mengundang orang untuk mengikuti seminar remaja. Nah, adik-adik, apa jenis reklame media visual pada gambar di atas? Itu tadi berupa brosur ya adik-adik. Lalu kita ingat kembali mengenai masa pubertas, dari judulnya tadi kan ada pubertas. Nah, adik-adik, apa saja sih ciri-ciri pubertas? Yuk kita ingat kembali. Untuk anak laki-laki nih, apa bedanya anak laki-laki yang masih masa kanak-kanak dan yang masuk masa pubertas? Nah, untuk yang kanak-kanak itu biasanya belum tumbuh rambut halus di ketiak maupun di alat kelamin. Suara juga belum membesar. Lalu belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, sedangkan untuk anak-anak laki-laki yang sudah mengalami pubertas, itu akan tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suaranya akan membesar, lalu tumbuh jakun dan tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Itu bedanya masa kanak-kanak dan masa pubertas untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan pada masa kanak-kanak itu belum tumbuh rambut halus di ketiak maupun di alat kelamin. Suaranya juga belum melengking, payudara belum membesar, panggulnya juga belum membesar atau melebar. Sedangkan pada masa pubertas untuk anak perempuan itu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suaranya jadi melengking, payudaranya membesar dan panggulnya membesar. Itu tadi perbedaan untuk masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak perempuan. Jadi kalau kalian sudah memasuki masa pubertas, kalian harus lebih menjaga diri kalian dan menjaga kebersihan tubuh kalian masing-masing. Demikian tadi anak-anak, adik-adik semuanya ya, pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya
tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.